Bab 1806, Eklistron First Clear. Bos sudah mati, kita berhasil, kami menang. Semua orang berteriak kegirangan ketika mereka melihat sosok kerangka Armas di tanah. Meskipun Armas telah membunuh lebih dari 60 dari tim 200 orang mereka masih mengalahkan bos final Eklistron pada akhirnya. Bahkan berbagai kekuatan super tidak berani menantang dungeon ini. Anggota Zero Wing juga sangat gembira. Meskipun mereka telah mempercayai keputusan Si Feng, mereka tidak dapat membantu kegembiraan mereka setelah benar-benar menyaksikan Armas jatuh. Bagaimanapun, mereka telah mencapai suatu prestasi yang bahkan tidak mampu dimiliki oleh negara adikuasa di domain Tuhan saat ini. Semua orang sangat senang melihat nama mereka muncul di daftar Glory Dungeon, yang telah muncul di tengah ruang singgasana dalam bentuk monumen batu setelah kematian Armas. Dengan ini, nama mereka akan direkam secara permanen dan dipajang untuk pemain yang akan menghapus Hell Mode Eklistron di masa depan. Bahkan Si Feng menarik napas lega. Tidak mudah mengalahkan Armas dan dua bawahannya. Dia tidak bisa menggunakan banyak alatnya di tim dungeon skala super besar. Tim harus mengandalkan senjata dan peralatan mereka untuk mengeluarkan ketiga atasan mitik. Sistem, selamat, kamu telah memperoleh clear pertama dari Hell Mode Eklistron. Popularitas guild yang bermanfaat plus 20, reputasi kemanusiaan plus 20, semua rampasan berlipat ganda. 1. Sistem, apakah kamu ingin merilis pengumuman selamat kepada publik? Jika kamu tidak membuat keputusan dalam waktu 30 detik, pengumuman akan dibuat secara default. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng pilih untuk tidak memberitahu publik tentang kesuksesan mereka. Sementara mengumumkan keberhasilan Zero Wing membersihkan Hell Mode Eklistron akan mengumpulkan banyak ketenaran bagi persekutuan, itu juga akan menarik lebih banyak musuh. Terlebih lagi, Zero Wing akhir-akhir ini cukup menonjol berkat Silver Wing Town, membuat beberapa negara adidaya iri. Jika berbagai negara adidaya tahu bahwa Zero Wing juga memiliki kekuatan untuk menyerbu tim dungeon berskala super besar, bahkan jika itu memiliki bantuan Pavilion Naga Phoenix dan Unyielding Soul, mereka pasti akan menghubungkan kesuksesan ini dengan kota Silver Wing. Pada saat itu, berbagai negara adidaya kemungkinan akan melakukan segala yang mereka bisa untuk merebut kota. Meskipun pengembangan Silver Wing Town berjalan cukup baik saat ini, kemampuan bertahannya tidak cukup kuat namun diperlukan lebih banyak waktu untuk membentengi kota dengan baik. Phoenix Pavilion Master, wakil pemimpin persekutuan hati, aku harap kamu akan merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang apa yang terjadi di sini, kata Si Feng sambil menatap Phoenix Rain dan Heart Unyielding Heart. Itu tidak akan menjadi masalah. Orang yang aku bawa hari ini adalah bawahan terpercaya aku. Tak satu pun dari mereka akan berbicara sepatah kata pun tentang serangan hari ini, Unyielding Heart berkata, mengangguk. Tidak ada masalah di sisiku, baik, kata Phoenix Rain, tersenyum. Mempublikasikan keberhasilan mereka hari ini hanya akan merugikan. Lagi pula, mereka masih memiliki bisnis penting dengan Si Feng. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang set korosi kegelapan, perjuangan yang intens untuk set tersebut pasti akan terjadi. Oleh karena itu, baik Unyielding Heart dan Phoenix Rain menyambut fakta bahwa Si Feng ingin merahasiakan pencapaian hari ini. Tak lama setelah Si Feng memutuskan menentang pengumuman ucapan selamat itu, tahta emas Armas tiba-tiba hancur. Sebuah gunung kecil barang mengambil tempat, memancarkan cahaya yang menerangi ruang tahta. Sekilas, ada lebih dari 100 item dalam tumpukan itu. Pavilion Naga Phoenix dan anggota Unyielding Soul menatap jarahan dengan mata melotot. Petualang, terima kasih atas bantuan kamu dalam memberikan hukuman yang pantas untuk Armas, kata Edward dengan tulus sambil berjalan ke Si Feng. Edward memegang mahkota emas yang sebelumnya menghiasi tengkorak Armas. Meskipun Armas telah mati, kekuatannya belum hilang sepenuhnya. Setengah dari kekuatannya telah berkumpul di salah satu matanya, sementara setengah lainnya disimpan di kandang tertutup di atas arena. Jika kamu menggunakan matanya, kamu harus bisa mendapatkan kekuatannya yang tersisa. Semoga ini bisa membantu. Setelah Edward mengatakannya, sebuah arai sihir muncul di bawah kakinya. The Great Sword Saint kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan ruang tahta. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan Epic Team Quest Sun Crown. Total kematian 63. Waktu yang dihabiskan 47 menit, 28 detik. Pemberian evaluasi Grade A, plus 30% EXP, 4 Legacy Skill Points, dan 1 Armas Eye. Grade A. Ketika Si Feng membaca pemberitahuan sistem, dia puas dengan hasilnya, mengingat mereka telah menantang mode pahlawan. Dia kemudian mengambil mata Armas dari tanah dan memeriksanya. Mata Armas, kalung, item peringkat epic. Eye of Time terbentuk dari hampir setengah dari kekuatan Great League Armas. Eye of Time dapat melihat masa lalu dan masa depan. Level 50 level 100. Persyaratan peralatan, Intelligence 1200, Vitality 800 Intelligence plus 57, Vitality plus 54, Endurance plus 44, level 50. Kecepatan casting meningkat sebesar 15%. Semua efektivitas ejaan meningkat sebesar 15%, rentang tuang plus 2, tingkat penyelesaian ejaan meningkat sebesar 1%. Keterampilan tambahan 1. Eye of Future, saat diaktifkan, memungkinkan pengguna untuk mempertahankan 1 jam pertempuran yang disimulasikan. Cooldown, 10 jam keterampilan tambahan 2.
Eye of Past melacak pergerakan dan lokasi target selama 3 jam. Cooldown, 6 jam. Keterampilan apa yang menantang surga? Si Feng tercengang setelah membaca panel atribut mata armas. Atribut dasar mata armas rata-rata adalah yang terbaik, tetapi kedua keterampilannya luar biasa. Eye of Future, khususnya, benar-benar menantang surga. Dengan Eye of Future, pemain dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang disimulasikan sistem sebelum pertarungan yang sebenarnya. Jika skill ini digunakan untuk menyerang bos, pemain dapat menguji berbagai strategi tanpa mengorbankan anggota tim. Jika digunakan dalam pertarungan PvP, meskipun sistem utama dewa tidak akan mampu meniru gerakan pemain musuh dengan sempurna, itu bisa meniru pemain dengan akurasi 80% hingga 90%. Jika pemain bisa berlatih melawan lawan mereka yang disimulasikan sebelum pertempuran yang sebenarnya, mereka akan lebih percaya diri selama pertempuran yang sebenarnya. Yang paling penting, Eye of Future dapat mengungkapkan kekuatan sejati musuh. Sementara itu, pemain yang disimulasikan akan sepenuhnya tidak mengetahui paparan kartu truf mereka. Satu-satunya downside adalah bahwa Eye of Future memiliki cooldown yang sangat panjang. Meski begitu, itu luar biasa. Setelah si Feng selesai mengagumi Armas Eye, dia memeriksa sisa jarahannya. Sebanyak 131 item telah jatuh dari tahta. Lebih dari setengahnya adalah bahan langka, kristal ajaib dan batu mana. Hanya 23 item adalah senjata dan peralatan. Di antara senjata dan peralatan yang jatuh, yang terbaik adalah Epic Weapon, Nether Scepter, staff tingkat atas untuk summoner. Staff meningkatkan makhluk dipanggil menggunakan Nether Spirit, yang meningkatkan atribut dasar mereka sebesar 25%. Staff juga bisa memanggil pasukan penjaga Nether, yang terdiri dari 1 kapten dan 9 tentara. Kapten adalah tuan tertinggi, sedangkan 9 prajurit adalah tuan. Si Feng juga telah mendapatkan potongan dada untuk set korosi gelap, potongan terakhir yang dia butuhkan untuk menyelesaikan peralatan set gelap emas. Termasuk efek set korosi gelap memberikan total 180 poin fire resistance. Dengan resistensi api yang begitu tinggi, pemain tidak akan kesulitan melawan bos tipe api. Selain itu, set tersebut menawarkan bonus atribut dasar yang lebih tinggi daripada peralatan set Dark Gold biasa dari level yang sama. Si Feng menyuruh Kola melengkapi Dark Corrosion set tanpa ragu-ragu. Setelah melengkapi set, atribut dasar Kola melambung tinggi. HP-nya juga mencapai 87.000. Dengan fire resistance ini, serangan tipe api pemain tier 1 kemungkinan tidak akan berpengaruh padaku, kata Kola, heran ketika dia melihat fire resistance-nya. Dia sekarang memiliki lebih dari 200 poin. Mengenakan baju besi logam merah dan hitam, Kola tampak seperti dewa perang yang baru saja melangkah keluar dari medan perang. Panas menghembusnya dalam gelombang. Melihat ini, Unyielding Heart dan Phoenix Rain mengangkat evaluasi mereka tentang set korosi kegelapan. Si Feng tidak meninggalkan tim dungeon segera setelah dia membereskan barang rampasan. Sebaliknya, ia memimpin tim kembali ke arena kastil. Sekarang Armas sudah mati, seperti yang dikatakan Edward, dia bisa mengambil kembali setengah dari kekuatan Armas, yang ada di dalam sangkar baja yang terkunci. Ketika si Feng berpikir tentang replika mulia, hatinya berdebar kencang. Bab 1807, replika Glorious Wheel. Sekali lagi, si Feng berdiri di depan kandang berkarat di arena jenuh haus darah. Kekuatan misterius yang sebelumnya melindungi kandang sekarang hilang. Ini memungkinkan si Feng untuk mendekati sangkar dan membukanya dengan kunci yang dia peroleh dari Troll Hero. Klik. Setelah membuka kandang, Magic Crystal Treasure Chest muncul di hadapan si Feng secara penuh. Rasa penasaran membanjiri para pemain lain di arena setelah melihat si Feng membuka kandang. Mereka semua bersemangat untuk mempelajari apa isi peti harta karun. Bagaimanapun, peti harta karun kristal ajaib ini adalah hadiah sejati dari Epic Team Quest. Tolong biarkan replika yang mulia ada di dalam. Si Feng berdoa dalam hati sambil hati-hati membuka peti harta karun kristal ajaib. Meskipun Suci Pedang Suci telah mengklaim bahwa ia telah memperoleh replika dari sebuah pencarian, ia belum menyatakan pencarian yang mana. Mungkin saja dia tidak mendapatkan replika dari tim penjara bawah tanah ini. Oleh karena itu, si Feng tidak yakin bahwa ia akan menemukan replika kemuliaan di dada harta karun kristal ajaib ini. Saat bilah muat perlahan terisi, si Feng tumbuh semakin gugup. Setelah kemajuan aktivasi 20 detik selesai, tutup Magic Crystal Treasure Chest perlahan-lahan terangkat sendiri. Cahaya keemasan kemudian menerangi seluruh arena. Ambian mana arena bahkan tumbuh sedikit lebih padat. Apa yang sedang terjadi? Membuka peti harta karun benar-benar dapat meningkatkan kepadatan mana arena? Peti harta karun ini luar biasa. Mungkinkah itu peti harta karun legendaris? Petik 2. Bagaimana mungkin? Mengapa sistem akan memberikan pemain dengan peti harta legendaris hanya untuk menyelesaikan Epic Team Quest? Paling tidak, kamu harus menyelesaikan quest legendaris untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Petik 2. Kurasa itu benar. Meski begitu, peti itu pasti memiliki item epic. Petik 2. Betul, aku tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin untuk mendapatkan panen besar seperti itu dengan menyerbu tim dungeon skala besar. Kami mendapat lebih banyak item daripada yang bisa kami lakukan dari tim dungeon skala besar. Zero Wing memukul emas saat ini. Dengan semua senjata dan peralatan yang didapat dari serangan ini, kekuatan utamanya pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Zero Wing akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah merampok tim dungeon skala besar di masa depan. Petik 2.
Saat cahaya dari Magic Crystal Treasure Chest mulai redup, Dragon Phoenix Pavilion dan anggota Unyielding Soul mengobrol di antara mereka. Mereka sudah bisa melihat Zero Wing tumbuh lebih kuat di masa depan. Bahkan jika persekutuan memiliki masalah angka sekarang dan tidak akan bisa menyerang ruang bawah tanah tim super skala besar lainnya untuk beberapa waktu. Persekutuan seharusnya tidak memiliki masalah merampok ruang bawah tanah tim skala besar di kerajaan dan kerajaan dengan semua jarahan. Itu diperoleh dari Eklistron. Bersepeda, begitu kita kembali, beritahu eselon atas persekutuan dan beritahu mereka bahwa aku mengadakan pertemuan darurat, bisik Unyielding Heart kepada ulama laki-laki di sebelahnya. Wakil pemimpin persekutuan, kamu tidak mungkin berpikir untuk mengundang mereka, kan? Cycling Light bertanya dengan terkejut. Bukankah itu agak terlalu berisiko? Selain wakil pemimpin persekutuan lainnya, aku khawatir pemimpin persekutuan tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Zero Wing mungkin orang luar, tetapi kamu telah menyaksikan kekuatan persekutuan secara pribadi. Kekuatan utama Zero Wing tidak lebih lemah dari persekutuan tingkat super tinggi. Aku percaya bahwa dengan kekuatan ini, ketua persekutuan akan sangat senang mendapatkan bantuan Zero Wing, Unyielding Heart berkata, tersenyum. Kami benar-benar harus berterima kasih kepada Lingxia untuk ini. Jika dia tidak mengirim kami untuk membantu Zero Wing, kami kemungkinan akan tetap tidak tahu tentang kekuatan Zero Wing. Petik 2. Memang, kami benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Lingxia. Cycling Light mengangguk. Miss Lingxia mungkin menemukan kekuatan Zero Wing beberapa waktu yang lalu, jadi dia meminta kami untuk melakukan segala yang kami bisa untuk membantu persekutuan. Dia tidak mengerti mengapa Mu Lingxia ingin mereka membantu Zero Wing, tapi sekarang, dia harus mengagumi wawasannya yang luar biasa. Tidak heran mengapa Dewan Direksi Unyielding Soul telah memilih untuk menjadikan Mu Lingxia sebagai tetua kehormatan saat ini. Ketika Mu Lingxia pertama kali menganugerahkan posisi itu, keputusan itu telah mengecewakan banyak pejabat tinggi dan tetua persekutuan. Bagaimanapun, Mu Lingxia masih terlalu muda. Dia juga tidak terlalu mengenal domain dewa, dan dia tidak terlalu terkenal di dunia game virtual. Itu sama sekali tidak adil bahwa dia seharusnya memiliki begitu banyak wewenang di persekutuan. Melihat itu sekarang, bagaimanapun, bersepeda cahaya berpikir bahwa Mu Lingxia pasti pantas mendapatkan posisi itu. Berdiri di dekatnya, Blue Phoenix melirik Unyielding Heart and Cycling Light. Big Sis Rain, tampaknya Unyielding Heart telah menjadi sangat tertarik pada Zero Wing, kata Blue Phoenix pelan. Itu normal, kekuatan Zero Wing yang ditampilkan benar-benar melebihi harapan semua orang. Kekuatan Zero Wing tidak seperti apa yang seharusnya dimiliki guild kelas 1, kata Phoenix Rain, tertawa. Nine Dragons Emperor masih berusaha menemukan cara untuk menghilangkan Zero Wing. Aku benar-benar penasaran melihat ekspresi seperti apa yang akan ia buat begitu mengetahui bahwa Unyielding Soul ingin memperdalam hubungannya dengan saingannya. Petik 2. Perjuangan untuk posisi Master Pavilion besar telah tumbuh lebih intens akhir-akhir ini, dan berkat kesalahpahaman yang luar biasa bahwa Zero Wing adalah salah satu bawahannya. Dia telah mendapatkan keunggulan dalam kompetisi untuk posisi tersebut. Meskipun dia telah mencoba beberapa kali untuk menyangkal kesalahpahaman, dia tidak lagi merasa bahwa membiarkan kesalahpahaman terus berlanjut. Semakin kuat Zero Wing, semakin besar peluangnya untuk menjadi Master Pavilion besar berikutnya. Namun, dia terkejut ketika dia mempertimbangkan seberapa cepat Zero Wing berkembang. Ketika dia pertama kali bertemu Zero Wing, itu hanyalah persekutuan kecil lain di kerajaan. Sekarang, bagaimanapun, bahkan guild veteran tingkat tinggi seperti Unyielding Soul dianggap Zero Wing penting. Kecepatan pengembangan ini sedikit menakutkan. Sementara itu, ketika Magic Crystal Treasure Chest terbuka penuh di dalam kandang besi, si Feng tertegun oleh apa yang dilihatnya. Dia harus mengakui bahwa Gold Magic Crystal Treasure Chest memang luar biasa. Barang-barang di dalamnya jauh lebih mengesankan daripada isi peti harta karun epik. Meskipun peti harta karun kristal emas ini tidak memiliki barang sebanyak yang ia temukan di kota hilang, kualitas barang itu sama tingginya. Ada total 5 item di dalam peti harta karun. Yang pertama adalah Epic Consumable yang disebut Frost Hail. Itu adalah alat domain yang dapat digunakan untuk mengubah cuaca. Namun, itu hanya bisa digunakan 5 kali. Item kedua adalah Warrior Summoning Order. Saat digunakan, itu akan mengumpulkan sekelompok NPC yang kuat. Pemain kemudian dapat memilih personal guard dari antara NPC ini, yang terlemah di antaranya adalah peringkat rahasia perak. Jika ada yang beruntung, salah satu NPC bisa jadi peringkat Gold Fine. Warrior Summoning Order dengan mudah bernilai puluhan ribu emas. Item ketiga adalah Desain Advanced Smithy. Sebagai konstruksi lanjutan, Smithy lanjutan memiliki kemampuan yang pasti tidak dimiliki oleh seorang Smithy dasar. Sebagai contoh, Advanced Smithy memiliki kemampuan untuk mengundang NPC Master Forges untuk menjalankannya. Sementara itu, pemain dapat secara berkala menugaskan Master Forger yang diundang untuk menghasilkan senjata dan peralatan untuk mereka. Meskipun biayanya sangat tinggi, pemain bisa mendapatkan senjata atau peralatan yang sangat kompatibel. Item keempat adalah Magic Scroll Continuous UC Tier 4, Sai Vulcan. Gulir ajaib sedikit istimewa karena banyak kegunaannya, meskipun pemain harus mengeluarkan kristal ajaib untuk mengisi ulang mana gulir. Biasanya, Magic Scroll Continuous UC dapat digunakan 4 hingga 6 kali. Itu dengan mudah bernilai lebih dari sepotong peralatan epik biasa. Item terakhir adalah Great Sword emas yang keren dan mempesona.
Itu adalah item paling berharga di antara 5 di dalam peti harta karun dan item yang paling dicari oleh si Feng. Replika Kehendak Agung, Bab 1808, Pedang Kekerasan. Kehendak Agung adalah pedang besar emas yang memancarkan cahaya keemasan. Seikat api emas yang terbungkus dalam gagangnya memancarkan aura suci. Desain senjata yang keren akan dengan mudah memikat pengguna. Saat si Feng memeriksa pedang besar di tangannya, semua orang di arena tertarik pada senjata itu. Pedang apa itu? Sangat menakjubkan. Ini benar-benar mengeluarkan aura yang kuat meskipun dalam keadaan tidak aktif. Petik 2. Kenapa pedang itu terlihat akrab? Hah, itu terlihat seperti pedang hebat yang NPC miliki sebelumnya. Pedang itu terlihat sangat keren. Aku bertanya-tanya, apa peringkatnya? Petik 2. Aku menduga itu setidaknya epic weapon. Tidak mungkin senjata emas gelap akan merasa sekuat ini. Petik 1. Semua orang berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri ketika mereka melihat kemuliaan Will Si Feng telah diambil dari Magic Crystal Treasure Chest banyak swordsmen dan berserkers. Satu-satunya dua kelas yang mampu menggunakan senjata dua tangan seperti Great Swords, dalam tim menatap pedang besar dengan rakus, mata mereka berubah merah. Benar saja, ini sungguh menakjubkan. Si Feng heran ketika dia memeriksa atribut mulia. Glorious Will, replika, pedang dua tangan, peringkat epic, level 50 level 100. Persyaratan peralatan, kekuatan 2000. Atribut menyesuaikan sesuai dengan tingkat pengguna. Attack power plus 2,320, level 50. Kekuatan plus 285. Daya tahan plus 240, agility plus 265, kecepatan serang plus 10 serangan memiliki 20% kesempatan untuk berubah menjadi pedang cahaya dan menembus semua pertahanan. 30% kemungkinan untuk memicu Scorching Radiance, meningkatkan strength sebesar 40% dan kerusakan sebesar 210%. Ketika dilengkapi, meningkatkan kekuatan sebesar 30% dan agility sebesar 10%. Rentang serangan plus 2, semua keterampilan terkait senjata plus 2 level. Abaikan level plus 15, semua persyaratan level item dikurangi 5 level. Skill pasif tambahan. Domain Radiance, meningkatkan kecepatan gerakan pengguna, kecepatan serangan, dan kecepatan reaksi berdasarkan jumlah makhluk dalam radius 50 yard. Setiap makhluk tambahan memberikan peningkatan 1%, hingga maksimum 30%. Keterampilan aktif tambahan 1. Wheel of Light memberikan Wheel of Light ke senjata, meningkatkan kekuatan sebesar 150% dan menyebabkan 400% kerusakan pada area 25 yard di depan. Dapat digunakan hingga 5 kali. Setiap penggunaan memiliki cooldown 1 menit. Keterampilan aktif tambahan 2 Mid of Light, untuk sementara meningkatkan tingkat pengguna dengan 1, hingga maksimum tier 4, untuk menangani satu serangan dahsyat di kerucut 50 yard. Cooldown, 20 menit tambahan keterampilan aktif 3. Kecepatan cahaya, memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi cahaya dan secara instan menempuh jarak maksimum 150 yard. Setelah itu, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 50% selama 15 detik. Selama durasi ini, pengguna juga dapat mengontrol dan menyerang dengan 16 pedang cahaya yang dibentuk menggunakan kekuatan cahaya. Setiap pedang cahaya dapat menyerang hanya sekali. Setiap pedang cahaya memiliki 80% atribut pengguna. Cooldown, 5 menit. Ini adalah replika yang ditempa oleh League Armas menggunakan kekuatan Sun Crown. Karena daya yang tidak memadai, Armas gagal menyelesaikan replika. Saat ini, replika ini masih dalam kondisi tidak lengkap. Kumpulkan 100.000 kristal ajaib dan 100 esensi matahari untuk menyelesaikan replika. Replika saat ini menyerap 0 Magic Crystal dan 0 Sun Essence. Melihat Will Agung di tangannya, si Feng merasa bahwa senjata itu pada dasarnya adalah pedang kekerasan. Itu memiliki kekuatan tertinggi. Senjata epik biasa tidak bisa dibandingkan dengan itu. Selain itu, pedang besar ini bahkan berguna untuk mengejar target yang melarikan diri atau bergerak dengan cepat. Skill Lightspeed, khususnya, memungkinkan pengguna untuk menyeberangi jarak 150 yard secara instan. Dengan kemampuan untuk melintasi jarak seperti itu dalam detak jantung, pemain akan dapat melakukan banyak prestasi. Pedang hebat ini sangat cocok untuk berserkers dan swordsmen yang kurang bertahan saat menggiling di ladang. Di masa lalu, berkat Glorious Will, Saint Sword Glorious telah berhasil melarikan diri dari banyak situasi fatal. Selain itu, meskipun Glorious Will saat ini sudah sangat kuat, itu masih belum lengkap. Dalam kondisi lengkapnya, kemampuan menyelamatkan senjata akan jauh lebih baik. Ini juga alasan mengapa Suci Pedang Suci telah menjadi salah satu suci pedang paling sulit untuk membunuh di domain dewa di masa lalu. Bahkan ketika melawan ahli tingkat 6 dewa peringkat, Glorious Sword Saint telah mampu menyerang dan melarikan diri seperti yang dia inginkan. Namun, kondisi upgrade pasti ketat. Ini sebenarnya membutuhkan 100.000 kristal ajaib dan 100 esensi matahari. Si Feng mengerutkan kening pada persyaratan upgrade. Bahkan untuk Zero Wing saat ini, 100.000 Magic Crystal adalah jumlah yang cukup besar. Belum lagi, untuk mengalahkan bos di Ecclestron, dia sudah menghabiskan puluhan ribu kristal sihir. Saat ini, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 20.000 kristal ajaib yang tersisa. Adapun Sun Essence, itu bahkan lebih berharga daripada kristal sihir. Saat ini, satu Sun Essence bernilai sekitar 50 emas di pasar. Itu sangat berharga karena ia berfungsi sebagai sumber kekuatan banyak alat mekanik.
Sebagai contoh, hampir semua mesin yang digunakan oleh kapal-kapal berperingkat misterius besi membutuhkan Sun Essence. Meski begitu, setiap mesin hanya membutuhkan 10 atau lebih Sun Essences. Sementara itu, kapal misterius besi saat ini lebih berharga daripada peralatan epik. Meskipun demikian, kehendak agung sebenarnya membutuhkan 10 kali jumlah Sun Essences yang dibutuhkan untuk menjalankan kapal besi misterius. Sun Essence sangat langka. Itu hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah dan peta khusus regional, meskipun, sebagian besar waktu, pemain mendapatkannya melalui pencarian atau pertukaran dengan NPC. Namun, pencarian ini sulit, dan barang-barang yang dibutuhkan untuk diperdagangkan untuk Sun Essence juga sangat berharga dan sulit diperoleh. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengumpulkan Sun Essences. Si Feng menghela nafas saat melihat Glorious Wheel. Dia kemudian menyimpan senjata di tasnya, tidak bermaksud membagikan statistiknya dengan tim. Ini adalah replika Glorious Wheel, salah satu dari 10 domain senjata legendaris besar dewa. Selain itu, meskipun saat ini hanya senjata epik, ia memiliki potensi untuk mencapai peringkat legenda legendaris. Jika informasi senjata ini bocor, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Oleh karena itu, semakin sedikit pemain yang tahu tentang senjata, semakin baik. Ini seperti armor 7 luminari salju yang lembut, urat Frost Flame milik Zhao Yueru, dan item Tousan Transformation dari Fire Dance yang perlu dirahasiakan. Saat ini, kurang dari 7 orang di Zero Wing tahu barang apa itu. Karena itu, bahkan sampai sekarang, detail mereka belum bocor ke publik. Tidak ada orang selain orang-orang ini yang tahu bahwa jumlah item dan item legendaris yang terfragmentasi yang mampu ditingkatkan ke peringkat legendaris yang terfragmentasi di tangan Zero Wing. Hampir mencapai 10. Jika masalah ini diketahui publik, setiap negara adidaya dalam game akan langsung menargetkan Zero Wing. Ketika semua orang melihat Si Feng keluar dari kandang, mereka semua masuk akal dan menahan diri untuk tidak bertanya tentang isi peti harta karun anggota Zero Wing, khususnya. Mengerti bahwa jika dia ingin berbagi informasi tentang jarahan dengan mereka, dia secara alami akan melakukannya. Namun, jika dia tidak melakukannya, dia benar-benar tidak akan memberi tahu mereka. Snow, pelajari skill book ini. Aku juga akan meninggalkan senjata ini untuk kamu gunakan, kata Si Feng setelah berjalan ke Snow lembut. Dia kemudian melewati skill Titan's Hand yang super langka, yang dia peroleh sebelumnya, dan replika Glorious Wheel ke Snow lembut. Saat ini, di Zero Wing, selain dirinya sendiri, satu-satunya orang lain yang memiliki lebih dari 2000 poin dalam strength adalah Gentle Snow, yang telah mengklaim salah satu dari 5 warisan besar kerajaan Star Moon. Bahkan Fire Dance strength masih sedikit jauh dari 2000 poin. Selain itu, Fire Dance adalah seorang assassin dan, dengan demikian, tidak dapat menggunakan senjata dua tangan. Adapun pemain lain di Zero Wing, sementara beberapa bersek mungkin hampir mencapai 2000 kekuatan, teknik mereka jauh dari sama dengan Gentle Snow. Selain itu, Gentle Snow adalah wakil pemimpin guild yang mengelola cabang Zero Wing di Kekaisaran Naga Hitam. Dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk membuat orang lain tunduk pada perintahnya. Adapun tangan Titan, itu adalah skill yang berguna yang akan meningkatkan kekuatan tempur Gentle Snow. Tangan Titan memungkinkan berserkers untuk sementara menggunakan dua senjata dua tangan secara bersamaan. Meskipun hanya satu atribut dasar senjata yang akan berlaku, keterampilan dan efek dari senjata tidak aktif masih dapat digunakan seperti biasa. Untukku, Snow lembut sedikit bingung ketika dia menerima buku keterampilan tangan Titan dan Glorious Wheel. Namun, setelah dia memeriksa barang-barang, dia tercengang, terutama ketika dia melihat atribut Glorious Wheel. Pemimpin persekutuan, ini. Kamu adalah satu-satunya orang di seluruh guild yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan senjata ini. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Membiarkannya di dalam gudang persekutuan akan menjadi pemborosan besar, kata Si Feng. Aku mengerti, aku akan memastikan untuk menggunakannya dengan baik. Sebagai pengguna pedang ahli, Snow lembut tidak bisa tidak bersemangat ketika dia memegang Glorious Wheel. Setelah memperdagangkan Glorious Wheel ke Snow lembut, Si Feng menyuruh semua orang keluar dari ruang bawah tanah tim. Tim menghilang dari arena dan muncul di luar pintu masuk Eklistron dalam sekejap mata. Pemimpin Guild Black Flame, kita akan pergi dulu, kalau begitu. Setelah kamu mengumpulkan set korosi gelap lainnya, kamu harus ingat untuk menghubungi kami, Unyilding Heart berkata. Tentu saja, setelah set kedua, aku akan segera menghubungi kamu berdua, Si Feng mengangguk. Dia juga sangat ingin menjual set korosi gelap. Bagaimanapun, ini adalah peluang menghasilkan uang yang sangat besar. Namun, tepat ketika anggota Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Soul mengaktifkan Return Scrolls mereka, sebuah arai sihir tiba-tiba muncul di langit. Pada saat berikutnya, proses aktivasi gulungan pengembalian semua orang secara paksa dihentikan. Kamu sudah membuat kami menunggu beberapa saat sekarang. Apakah kamu pikir kamu dapat meninggalkan tempat ini dengan mudah? Petik 2. Sama seperti semua orang berusaha menemukan kastor arai sihir, tawa dingin tiba-tiba memasuki telinga mereka. Kemudian, sekelompok besar pemain, dengan mudah berjumlah lebih dari 1000, tiba-tiba melompat turun dari pohon-pohon lahan basah di depan mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya level 55 yang memegang busur tanduk hitam kuno berjalan keluar dari kelompok ini. Hiu hitam, kulit Unyilding Heart menjadi gelap ketika dia melihat pria paruh baya ini. Bab 1809, penentang yang salah.
Kemunculan lebih dari 1.000 pemain yang tiba-tiba membuat Si Feng dan yang lainnya waspada. Ribuan lebih pemain yang baru saja muncul dari hutan rawa sama sekali bukan pemain biasa. Pemain dengan level terendah di antara mereka adalah level 53, dan peralatan terlemah yang mereka kenakan adalah level 50 Secret Silver. Cukup banyak dari pemain ini yang bahkan memiliki peralatan Fine Gold level 50 pada tahap ini. Ini adalah standar peralatan yang hanya dapat ditemukan di tim ahli. Wakil pemimpin persekutuan, ini buruk. Mereka menggunakan Darkness Seal. Kami tidak akan dapat menggunakan gulungan pengembalian kami selama 2 jam berikutnya. Bersepeda Light berkomentar dengan cemas ketika dia melihat pria paruh baya membawa busur kuno, hitam pekat. Dibandingkan dengan ribuan lebih pemain yang muncul dari hutan, Cycling Light menganggap pria paruh baya ini paling memprihatinkan. Ini karena pria paruh baya ini adalah Black Shark, komandan tim petualang pemburu kegelapan. Hiu hitam telah bertarung dengan anggota Unyilding Soul berkali-kali sebelumnya. Tidak hanya Ranger memiliki standar tempur yang luar biasa, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi monster. Bahkan Heart yang pantang menyerah, pemimpin Guild Soul yang pantang menyerah mampu mengalahkan hiu hitam. Selain itu, tim petualang pemburu kegelapan juga memiliki beberapa keberadaan mengerikan. Menurut penyelidikan Unyilding Soul, Dark Hunter harus memiliki sekitar 300 ahli yang merepotkan. Dengan melirik ribuan pemain plus yang mengelilingi tim mereka, Unyilding Heart dapat melihat bahwa para pemburu kegelapan telah siap. Termasuk fakta bahwa mereka terperangkap dalam segel kegelapan, mereka harus bertarung jika mereka ingin meninggalkan tempat ini. Segera, ia memperingatkan Si Feng melalui obrolan tim. Ketua pemimpin Black Flame, orang-orang ini berasal dari pemburu kegelapan, tim petualang gelap dengan banyak pemain kuat. Beberapa bahkan mampu berubah menjadi monster dan secara drastis meningkatkan kekuatan tempur mereka. Bahkan jika mereka berada di tier 1, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi pemain tier 2 biasa. Petik 2. Meskipun tim mereka saat ini memiliki 200 pemain tier 2, mereka tidak boleh mengambil Dark Hunter dengan sembarangan. Setelah pemain tier 1 Dark Hunter berubah menjadi monster, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan pemain tier 2 di atribut dasar. Mereka dapat menggunakan metode pertempuran tertentu yang tidak lazim. Jika seseorang tidak berhati-hati dengan para pemain ini, mereka dapat dengan mudah menerima pukulan. Selanjutnya, para pemburu kegelapan memiliki jumlah pemain tier 2 yang layak. Biasanya, penyergapan ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi tim mereka baru saja menyelesaikan pertempuran yang menuntut dan telah menggunakan keterampilan berserk mereka. Melawan kekuatan pemain tier 2 yang berubah dalam kondisi seperti itu akan merepotkan. Mereka pemburu gelap, Phoenix Rain memberi Black Shark pandangan kedua setelah mendengar perkenalan Unyilding Heart. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat tim petualang pemburu kegelapan itu. Dia tahu bahwa tim petualang adalah salah satu alasan kenaikan cepat domain Dewa Starline Corporation di domain berdasarkan pada beberapa laporan yang dia terima. Korporasi menggunakan para pemburu kegelapan sebagai kartu truf untuk menghancurkan dan membunuh lawan-lawannya. Crimson Emperor dan Unyilding Soul juga sangat menderita berkat tim petualang. Meskipun para pemburu kegelapan tampaknya memiliki keunggulan numerik, tim beranggotakan 200 orang ini tidak bisa dianggap enteng. Tim mereka adalah kombinasi dari 3 anggota pasukan utama guild yang kuat. Tim petualang seperti pemburu kegelapan tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Sementara kedua belah pihak saling menatap dengan hati-hati, suara manis dan merdu terdengar dari hutan. Adegan yang meriah, bagaimana mungkin kamu bisa membiarkan Shadow Claw bersenang-senang? Petik 2. Sesaat kemudian, seorang wanita berjubah mage cantik berwarna biru gelap perlahan keluar dari hutan, memimpin sekelompok ahli yang dilengkapi perlengkapan militer. Seperti para pemburu kegelapan, grup ini memiliki lebih dari 1.000 anggota. Kenapa dia ada di sini? Heart yang keras kepala mengerutkan kening ketika dia melihat wanita itu dengan warna biru gelap. Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan keindahan ini, tetapi dia mengenalnya dengan baik. Wanita ini bernama Roh Terselubung, pemimpin kekuatan gelap yang mengganggu kerajaan Elang Tembaga, yang bertetangga dengan Kekaisaran Malam Gelap. Dia juga komandan Shadow Claw, tim petualang gelap. Dia tahu tentang wanita ini karena Roh Terselubung telah secara pribadi menghancurkan guild tingkat pertama bawahan Soul, yang digunakan untuk memerintah kerajaan Copper Eagle. Sebagai salah satu persekutuan subordinasi Unyilding Soul telah mengirim banyak ahli untuk membantu persekutuan kelas 1. Pada akhirnya, bagaimanapun, Unyilding Soul gagal mengubah nasib guild kelas 1. Sebaliknya, tim petualang Shadow Claw Spirit berjilbab telah membantai selusin atau lebih ahli puncak Unyilding Soul telah mengirim dan legiun beberapa ribu pemain yang telah menemani mereka. Spirit, waktumu benar-benar sempurna, kata hiu hitam sambil menatap wanita yang mendekat. 3 kekuatan utama guild kuat telah berkumpul di sini. Bagaimana mungkin Shadow Claw melewatkan kesempatan langka seperti itu? Kata Roh Terselubung, tertawa. Baik, aku akan menyerahkan anggota Dragon Phoenix Pavilion kepada kamu. Aku akan mengambil anggota Zero Wing dan Unyilding Soul, kata Black Shark. Apakah itu baik-baik saja? Itulah kekuatan utama dari 2 persekutuan besar yang sedang kita bicarakan, tanya Violet Spirit, memancarkan tatapan hiu hitam. Meskipun 2 tim petualang mereka jauh lebih banyak daripada lawan mereka memiliki beberapa pemain yang memakai kelas 2 kelas insignia. Tim musuh harus memiliki beberapa pemain tier 2 yang tidak mengenakan lencana mereka juga. Tim seperti itu seharusnya tidak mudah dikalahkan. Bersantai,
Tak satu pun dari mereka yang berpikir untuk melarikan diri. Black Shark berkata dengan percaya diri sambil menjilat bibirnya. Selama investigasi sebelumnya, dia mengetahui bahwa ketiga gubernur telah datang bersama-sama untuk menyerbu dungeon, jadi dia sudah siap. Faktanya, rencana awalnya tidak pernah memperhitungkan partisipasi Shadow Claw. Dia sepenuhnya bertekad melahap ketiga persekutuan. Sekarang setelah Shadow Claw tiba, dia memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengalahkan pasukan Zero Wing dan Unyilding Soul, meskipun dia harus berbagi sebagian keuntungan karena aturan aliansi. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil sedikit kerugian kali ini, kata roh terselubung, mengangguk setelah dia melihat kepercayaan diri hiu hitam. Meskipun dia tidak terlalu ingin membiarkan hiu hitam memonopoli barang-barang dari Zero Wing dan anggota Unyilding Soul. Phoenix Rain di Phoenix Pavilion Naga dan para ahli lainnya bukanlah lawan yang mudah. Setelah hiu hitam dan roh terselubung mencapai kesepakatan, anggota pemburu kegelapan dan bayangan cakar mulai mengencangkan lingkaran mereka di sekitar Si Feng dan teman-temannya. Guild Leader Black Flame, berurusan dengan kedua tim petualang gelap akan sangat sulit. Bisa dibilang bahwa Soul Unyilding dan tim petualang ini adalah rival lama. Aku akan meminta anak buah aku membuka jalan sebentar lagi. Gunakan kesempatan untuk keluar dari pengepungan, Unyilding Heart berkata dengan tergesa-gesa saat dia menyaksikan pemain kegelapan yang mendekat. Sejauh yang dia ketahui, penyergapan ini jelas terkait dengan Unyilding Soul. Lagi pula, persekutuan sedang berperang habis-habisan dengan Starline Corporation. Upaya pembunuhan ahli diharapkan. Kamu ingin melarikan diri? Hiu hitam tersenyum ketika dia melihat Unyilding Heart bersiap untuk menerobos orang-orangnya. Apakah kamu pikir para pemburu kegelapan akan menyergapmu tanpa mempersiapkan? Pindah. Begitu hiu hitam berkata demikian, lebih dari 300 pemburu gelap berubah menjadi monster. Sementara itu, 100 plus pemburu gelap lainnya mengambil gulungan kuno dari tas mereka dan mulai mengucapkan mantra. Lapisan kabut gelap menghalangi matahari, membentuk penghalang besar yang menjebak semua orang di dalamnya. Daerah gelap. Pada saat berikutnya, 300-an pemain yang ditransformasikan di dalam penghalang berukuran 2 kali lipat, dan atribut mereka meroket. HP mereka, khususnya, 3 kali lipat. Para pemain ini tidak lagi terlihat seperti manusia. Mereka telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Kalian semua akan mati di sini, hiu hitam, yang juga berubah, berkata, tertawa. Melihat 300 plus, pemain setinggi 3 meter berubah dan merasakan aura menakutkan mereka, Unyilding Heart dan ekspresi Phoenix Rain menjadi gelap. Mereka dapat merasakan bahwa atribut dasar para pemain yang diubah telah meningkat setidaknya 50%, kemungkinan karena penghalang sihir. Bahkan pemain tier 1 yang diubah memiliki atribut yang lebih tinggi daripada mereka. Perbedaan antara atribut dasar mereka dan 20 pemain tier 2 yang ditransformasikan lebih buruk. Bahkan Soul yang pantang menyerah percaya diri untuk maju. Roh terselubung, yang berdiri di samping hiu hitam, juga sedikit terkejut. Dia tidak mengira hiu hitam memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran mengapa pria itu yakin bahwa tim petualangnya dapat mengambil sendiri 3 pasukan utama guild. Begitukah, kata Si Feng sambil melirik ke daerah gelap yang terbentuk di sekitarnya. Dia kemudian mengeluarkan Frost Hell, epic consumable yang baru saja dia peroleh dari dungeon, dan melanjutkan, sayang sekali kamu memilih lawan yang salah. Setelah mengatakan itu, Si Feng mengaktifkan Frost Hell. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya menjadi putih pucat saat suhu turun drastis. Lahan basah di depan tampak membeku, dan para anggota Dark Hunter dan Shadow Claw merasakan tekanan kuat membebani mereka. Tidak hanya gerakan mereka menjadi lamban, tetapi stamina mereka juga mulai jatuh sangat tajam sehingga orang lain bisa dengan jelas merasakan perubahan. Bahkan atribut mereka dengan cepat menurun. Bab 1810, Ramuan Tabu. Mengapa keterampilan domain ini begitu kuat? Black Shark tercengang ketika melihat atributnya jatuh. Tidak hanya atribut dasarnya berkurang 20%, tetapi kecepatan gerakan dan kecepatan reaksinya juga menurun secara signifikan. Yang paling penting, daerah gelap yang dia gunakan gagal untuk menekan keterampilan domain ini. Dark Preaching jauh lebih kuat daripada keterampilan domain karena arai sihir membentuk dunia yang terpisah di dalam dirinya sendiri. Tidak ada keterampilan domain yang bisa dibandingkan. Namun, Dark Preaching telah gagal untuk menekan efek keterampilan domain Si Feng, dan keterampilan domain telah mengurangi atribut mereka sebanyak 20%. Namun, hiu hitam tidak tahu bahwa Frost Hell sedikit unik. Meskipun dianggap sebagai keterampilan domain, itu juga mantra cuaca yang dapat mengubah cuaca suatu daerah. Selain itu, Frost Hell adalah keterampilan domain tier 4, jadi itu masih efektif meskipun Dark Preaching. Berkat Frost Hell, kekuatan Dark Hunter dan Shadow Claw telah menurun secara signifikan. Meskipun Dark Preaching masih memberi 300 plus pemain yang ditransformasi lebih banyak kekuatan dari biasanya, secara keseluruhan. Kedua tim petualang gelap tidak lagi menjadi ancaman bagi anggota pasukan utama 3 guild. Heart yang pantang menyerah dan Phoenix Rain menghela nafas lega karena pergantian kejadian ini. Mereka datang ke sini untuk membantu Zero Wing menyerang tim dungeon. Mereka tidak membawa alat kuat yang penting untuk pertempuran tim, seperti gulungan sihir domain, dengan mereka. Untungnya, Si Feng memiliki pandangan ke depan untuk membawa Magic Domain Scroll. Kalau tidak, pertempuran yang akan datang ini akan menjadi bencana. Hiu hitam, apakah kamu masih ingin bertarung? Kartu truf kamu telah ditekan. Kedua belah pihak kita kira-kira setara dalam kekuatan tempur.
Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan memenangkan pertempuran ini, Unyilding Heart menyatakan, berharap untuk menakuti hiu hitam agar mundur. Aku akan mengakui bahwa aku meremehkanmu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya menyiapkan satu kartu truf? Kata hiu hitam, mencibir. Aku sudah merencanakan untuk menyimpan ini untuk tahap yang lebih cocok, tapi aku akan membiarkan kamu memiliki rasa pertama. Pada saat berikutnya, beberapa pemburu gelap normal menarik ramuan biru tua dari tas mereka, memakannya. Para pemburu kegelapan ini kemudian meraung kegirangan. Kulit mereka mulai berubah menjadi biru tua ketika sisik yang keras tumbuh di seluruh tubuh mereka. Ekor tumbuh dari para pemain ini. Para pemain ini sekarang tampak seperti Dragonoids, bukan manusia. Melihat Dragonoids ini, anggota Zero Wing, Dragon Phoenix Pavilion, dan Unyilding Soul terpana. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini, Phoenix Rain terkejut ketika dia menatap para pemain dengan ekor. Bahkan sebagai salah satu pavilion Naga Phoenix, ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti ini. Para pemain Dragonoid memancarkan aura keras yang terasa seperti binatang buas. Selain atribut yang meningkat, Phoenix Rain bisa merasakan bahwa para pemain ini sekarang memiliki peringkat kehidupan yang lebih tinggi daripada miliknya. Dia bisa menjelaskan kemampuan Dark Hunter untuk berubah menjadi monster sebagai hasil dari kelas yang unik untuk pemain gelap. Bagaimanapun, pemain gelap memiliki jalur pengembangan unik mereka sendiri, tetapi dia belum pernah mendengar ramuan yang bisa mengubah pemain menjadi Dragonoid. Semuanya, biaya, kamu dapat mengklaim barang apapun yang kamu dapatkan dari pembunuhan kamu. Hiu hitam berteriak ketika dia menyiapkan busurnya. Mendengar perintah Black Shark, para pemburu kegelapan mengungkapkan ekspresi gila. Tanpa ragu-ragu, mereka berpisah dan menuduh Zero Wing dan anggota Unyilding Soul. Tidak mau ketinggalan, Violet Spirit mengeluarkan gulir buff tingkat 3 dan mengaktifkannya, meningkatkan atribut dasar anggota timnya, menaikkannya ke nilai asli mereka. Meskipun mobilitas rakyatnya masih terpengaruh. Setelah menerima buff, anggota Shadow Claw dibebankan ke anggota Dragon Phoenix Pavilion. Kurang dari 200 yard telah memisahkan para pejuang. Mengabaikan pengaruh Frost Hail, semua pemain jarak jauh mulai bertukar pukulan. Untuk sesaat, mantra dan panah memenuhi ruang antara kedua belah pihak, menyebabkan serangkaian ledakan. Meskipun serangan ketiga gubernur itu mengandung lebih banyak kekuatan mentah, mereka masih kalah jumlah. Serangan jarak jauh pemain biasa relatif mudah dihindari, tetapi tidak satupun dari pemain ini yang biasa. Bahkan menghindari serangan jarak jauh mereka cukup sulit. Selain itu, pertahanan pemburu kegelapan telah meningkat secara signifikan setelah berubah menjadi Dragonoids. Bahkan ketika mereka menerima mantra tingkat 2, mereka hanya mengambil sekitar minus 8.000 kerusakan. Sebaliknya, mantra Nagaoid tingkat 1 memberikan hampir minus 6.000 kerusakan pada 3 anggota kelompok. Kerusakan mereka hanya sedikit lebih rendah dari pemain tier 2. Sementara itu, karena perbedaan dalam jumlah, para pemain guild kehilangan lebih banyak HP selama pertukaran. Ramuan Dragonoid dasar, Si Feng tercengang setelah melihat kekuatan tempur Dragonoids. Mengapa para pemburu kegelapan memiliki ramuan tabu semacam ini? Bisakah mereka memiliki seseorang yang mampu membuatnya? Pada awalnya, dia tidak yakin bahwa ramuan yang digunakan oleh para pemburu kegelapan adalah ramuan dasar Dragonoid, tetapi setelah melihat pertahanan dan kekuatan serang mereka, dia yakin bahwa mereka telah menggunakan ramuan yang tepat. Ramuan Dragonoid dasar mampu mengubah manusia menjadi Dragonoid, dan semakin murni ramuan itu, semakin dekat ramuan itu dengan Dragonoid sejati setelah mengkonsumsinya. Itu ramuan yang sangat langka. Ramuan Dragonoid dasar tidak memberikan banyak hal dalam hal atribut dasar. Mereka umumnya hanya memberikan peningkatan 10% hingga 15%. Namun, ramuan ini memberikan dorongan signifikan untuk kecepatan reaksi, visi kinetik, pertahanan, dan kekuatan serangan. Adapun ramuan Dragonoid menengah, ramuan itu tidak hanya akan meningkatkan ukuran penggunanya, tetapi juga memberikan peningkatan yang cukup besar dalam hal atribut dasar. Ramuan Dragonoid menengah umumnya memberikan peningkatan 25% hingga 30%. Namun, pada akhirnya, manusia masih manusia. Tubuh manusia tidak bisa menahan kekuatan Dragonoid yang kejam. Setiap manusia yang mengonsumsi ramuan Dragonoid, baik itu NPC atau pemain, dijamin mati setelah setengah jam. Oleh karena itu, ramuan Dragonoid dianggap ramuan tabu. Namun, karena pemain abadi, mereka hanya kehilangan setengah tingkat EXP setelah mereka meninggal karena minum ramuan Dragonoid dasar, bukan seluruh level. Karenanya, banyak pemain gila menyukai ramuan ini. Si Feng tidak pernah bermimpi bahwa pemburu kegelapan akan memiliki begitu banyak ramuan Dragonoid dasar. Selain itu, dia tidak berharap mereka menggunakannya tanpa ragu-ragu. Dengan meningkatnya defense dan attack power, 3 hingga 5 tier 1 Dragonoids yang bekerja bersama akan lebih dari cukup untuk mengalahkan ahli tier 2. Juga sangat sulit untuk membunuh pemain Dragonoid dengan cepat. Lebih buruk lagi, ada 300 plus pemain monster yang mampu melakukan metode serangan yang tidak lazim. Setelah bentrokan singkat antara pemain musuh berkisar, Zero Wing dan anggota Unyilding Soul merasakan kerugian mereka, dan beberapa anggota mereka sudah meninggal. Sebaliknya, para pemburu kegelapan hanya kehilangan selusin anggota. Selain itu, setiap anggota ini hanya pemain tier 1. 2 lusin pemain tim petualang tingkat 2 masih hidup dan menendang. Baik, prioritaskan para tabib dan kelas sihir.
Jangan biarkan mereka menerobos pengepungan, Black Shark menginstruksikan ketika dia melihat anggota pasukannya dekat dengan barisan musuh. Setelah mengatakan itu, hiu hitam mengetuk busurnya dan melepaskan 9 panah secara bersamaan. Ke-9 panah menargetkan salah satu dari prajurit perisai 0 sayap, dan masing-masing memiliki kekuatan serangan tier 2 puncak. Selain itu, hiu hitam telah secara akurat membidik titik buta Shield Warrior. Bahkan jika prajurit perisai mencoba memblokir panah dengan perisainya, dia akan lumpuh secara moneter. Beberapa pemain Dragonoid di depannya akan memanfaatkan celah itu, dan prajurit perisai akan jatuh. Tepat sebelum panah menyerang, cahaya putih melintas di depannya. Seperti penghalang cahaya, lampu kilat menghantam 9 panah, dan beberapa pemain tier 1 Dragonoid kehilangan semua HP mereka secara instan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi hiu hitam menjadi gelap ketika dia melihat anggota tier 1-nya mati. Dia tahu seberapa banyak HP dan pertahanan yang dimiliki Dragonoid tingkat 1. Bahkan dia tidak bisa membunuh pemain Dragonoid tier 1 dengan satu pukulan. Namun beberapa dari mereka telah mati dalam sekejap mata. Sebelum hiu hitam bisa bereaksi, kilatan emas lain membutakannya. Pada saat berikutnya, sosok lentera memegang 2 pedang besar muncul di hadapannya. Salah satu dari pedang besar itu berwarna biru tua dan memancarkan dingin yang membekukan, sedangkan pedang besar lainnya adalah emas bercahaya dan memiliki penampilan yang keren. Berputar di belakang angka ini adalah 16 pedang cahaya. Sosok ini tak lain adalah Snow Lembut, yang baru saja belajar Titan's Hand dan melengkapi Glorious Wheel. Menghilang. Mengayunkan Glorious Wheel, Snow Lembut mengirim 16 Swords of Light terbang di Black Shark.